Perkenalkan, nama saya Muhammad Yahyudin, biasa dipanggil Yahya. Kebanyakan teman-teman ya manggilnya Udin, tapi itu kan nama akrab ya. Jadi menurut saya tidak ada masalah sih. Asal saya dari Kabupaten Sumeneb, daerah kampung. Terus setelah menjejaki pendidikan yang lebih tinggi di luar kota, sampai kerja di luar kota, itu domisili sekarang di daerah Malang. Pas waktu kecil ya gimana, sama kayak anak-anak kecil lainnya gitu ya, masih senang bermain. Terus habis itu sekolah gitu kan, masih belum ada pandangan untuk masa depan, masih belum ada. Cuma ya banyak dari orang-orang kampung itu mengira itu saya memang anak sumur. Teman-teman juga ngiranya seperti ya, namanya di kampung kan ya, di kampung itu kan nggak ada PDAM, adanya itu sumur gitu kan ya. Karena jujur ya, background orang tua kan dari awal memang bukan pendidikannya itu tidak tinggi. Ya gimana lah orang-orang kampung itu dulu, SD, hanya tingkatan SD. Gimana saya bisa mencapai pendidikan yang lebih dari itu. Intinya pas waktu SMP itu saya tidak membantu secara real perekonomian orang tua, tapi saya membantu untuk meringankan beban orang tua agar perekonomiannya itu tidak terfokuskan dari biaya untuk main-main saya dengan teman-teman gitu. Saya memang main-main iya, main sama teman ya, tapi dibatasi gitu, sesuai dengan porsinya. Jadi saya lebih menitikberatkan, lebih baik uang orang tua itu digunakan untuk biaya saya kuliah nantinya gitu. Ibaratkan kalau di SMP itu adalah pondasi. Nah, di SMA ini sudah saya memantapkan. Karena kan orang tua saya itu pas waktu masih SMA ya, itu kan memang dari SD, SMP itu kan ibu saya kan memang sudah punya catering kue. Jadi saya sempat memikir, gimana ya caranya saya itu bisa bermain, bisa bersosial dengan teman-teman, tapi pendidikan itu tetap jalan gitu kan ya. Tapi saya mikir gimana kalau misalnya saya itu membantulah ibu untuk jualan kue gitu kan ya. Saya bawa itu ke sekolah itu dulu. Iya, tanpa rasa malu sedikit pun. Jadi saya bantu, lainnya pada naik motor, saya jalan kaki. Jujur saya. Ibaratkan kan ya dulu kan sama teman-teman ya seneng ngumpul gitu kan SMA kan. Ibaratkan kalau jalan kaki itu olahraga lah. Olahraga untuk saya, tapi sambil bawa kue, bayangkan teman-teman naik motor. Kenapa kok harus malu gitu kan ya? Karena ini kan sebenarnya buat kita sendiri kan. Jadi di sana saya sudah membantu perekonomian keluarga, terutama ibu. Jadi menjualkan kuenya, di sisi lain ada upahnya sendiri buat saya. Jadi di sisi lain bisa membantu perekonomian keluarga, di sisi lain saya mendapatkan hasil dari itu untuk biaya bermain-main sama teman-teman saya. Pas waktu SMP itu minta mainan ya, orang tua saya itu selalu mengajarkan pada saya. Dia itu selalu memberikan step-step yang berkualitas bagi anaknya. Jadi pas waktu saya minta mainan sama bapak itu pasti dia kasih tahu, bentar ya Le, ini saya masih cari uang. Dia sambil masukin dagangannya, sambil saya diajak omong, sambil diliatin, bapak cari uang dulu ya, semoga rezekinya lancar biar bisa belikan mainanmu. Itu sudah pelajaran besar itu bagi saya. Jadi gini, kalau pacaran itu ya ada sih, namanya SMA gitu, deket gitu kan ya. Namanya teman bermain lah istilahnya. Untuk sering-sering menyemangati gitu kan. Tapi kan kalau waktu SMA itu intinya bagaimana kita itu bisa menempuh jenjang pendidikan yang berikutnya yang lebih tinggi. Prestasinya yaitu saya pernah speech contest, juaranya bukan juara satu, harapan satu lah, tapi itu kebanggaan tersendiri karena dari sekian banyak cuma itu yang lolos gitu loh. Kalau di SMA itu biasanya yang dilihat itu dari kastanya kan ya, ada yang kaya, ada yang miskin. Terus kalau dari segi pendidikan ada yang pintar, ada yang bodoh. Alhamdulillah saya bisa berbaur dengan itu semua. Sebenarnya saya tidak mempunyai pikiran untuk kuliah
di luar kota. Saya itu 3 bersaudara. Jadi yang nomor 2 sama saya itu jaraknya cuma 2 tahun. Ini saya anak terakhir, nomor 3. Anak terakhir saya, nomor 3. Kalau saya pikir, lah ini kalau 2 tahun, gimana cara bisa saya kuliah keluar? Mbak saya juga kuliah kok, nempuh pendidikan. Itu hal yang tidak mungkin kalau menurut saya. Tapi saya berkeinginan, kalau misalnya saya di rumah gitu, stagnan di lingkungan seperti itu, sepertinya saya tidak berkembang. Makanya saya memberikan diri, saya ikut tes waktu itu. Saya ikut jalur yang PMDK waktu itu. PMDK alhamdulillah lolos. Tapi intinya kuliah harus di luar gitu. Tapi nggak tahu biayanya dapat dari mana gitu kan ya. Itu yang saya pikirkan, biayanya dapat dari mana. Setelah saya dapat lolos lah istilahnya di universitas negeri, di Universitas Brawijaya, saya bilang ke orang tua saya, "Pak, ini saya sudah lolos." Orang tua saya tuh sudah bingung, gimana caranya membiayai ini. Tapi saya mantapkan orang tua saya, "Pak, ini saya memang mau kuliah di luar. Saya memang berkeinginan untuk mengubah diri saya, mencari pengalaman di luar sesuai dengan pendidikan yang saya inginkan." Tapi alhamdulillah, setiap ada kali jam pendidikan ada saja rezeki. Waktu mau daftar ulang, itu langsung dapat arisan. Alhamdulillah, nggak disangka-sangka gitu kan. Arisan di rumah ya, itu kan ibaratkan rezeki yang tidak disangka-sangka kan. Akhirnya saya bisa daftar ulang. Tapi saya mikir, waktu itu daftar ulang 8.920.000. Saya ingat betul itu angkanya. Aduh, itu bukan biaya sedikit ya. Gimana cara bisa tidak membebani orang tua terlalu banyak. Akhirnya saya berpikiran, berarti nantinya kuliah saya itu harus beneran yang pertama. Yang kedua, saya harus mencari celah. Bagaimana mencari beasiswa, bagaimana untuk meminimalisir biaya hidup agar semuanya bisa tercukupi di luar kota. Akhirnya bapak saya tuh mantapkan, ya sudah, bismillah, langsung berangkat ke luar kota, kuliah di sana. Alhamdulillah saya kuliahnya ya di universitas ternama di Malang, di Universitas Brawijaya gitu. Jadi pas waktu awal daftar ulang, saya sampai berpikiran bagaimana caranya itu tidak dibayar full. Karena jujur, pas waktu di luar kota kan masih banyak biaya yang lain-lain. Sampai saya itu di UB, saya mengajukan keringanan biaya. Jadi teman-teman pas waktu 1 minggu daftar ulang langsung pulang, saya masih tetap di Malang. Yang ngurusin masalah itu. Gimana caranya biar uang yang saya rencanakan itu 10 juta bisa buat semuanya. Akhirnya saya cicil itu. Akhirnya alhamdulillah bisa. Di ACC sama pihak rektorat saya bisa nyicil 2 kali itu. Kalau itu SPP saya tidak sempat berpikir ya. Ternyata pas waktu saya masuk di UB itu ada pencanangan SPP proporsional. Itu tergantung dari kemampuan orang tua. Tapi kalau misalnya ada hal yang berhubungan dengan keuangan, maksudnya dengan biaya kuliah, saya pasti semangat. Apalagi masalah keringanan ini, karena kan memang betul-betul mencari hal itu kan ya. Saya ngurusin berkas, saya minta urusin ke orang tua di rumah. Masalah surat keringanan, surat keterangan tidak mampu. Pertengahan semester mau ujian semester itu, pertengahan semester lah, mau akhir ujian semester 1 itu baru keluar SPP itu. Jadi yang dari 8.920.000 saya dikembalikan itu 5 juta. Berarti saya biaya kuliah daftar ulang cuma 4.920.000. Itu syukur yang tiada tara saya waktu itu. Terus habis itu keluar juga dari pihak rektorat kalau SPP saya itu 0. Itu kebanggaan juga yang luar biasa. Di sisi lain 0, saya cuma cukup bayar DBP saja, dana bantuan praktikum. Bayarnya cuma 200.000. Jadi tiap semester saya bayarnya 200.000. Ya biaya kehidupan sehari-hari saya di luar kota selama kuliah, ya hidupnya dari uang beasiswa. Lah uang apa lagi ya? Uangnya adanya cuma itu. Kalau nggak dikirim sama orang tua, saya tidak pernah minta. Saya hidupnya dari uang beasiswa. Alhamdulillah pas waktu kuliah beasiswa itu lancar. Jadi saya itu dapat beasiswa itu dari kampus ya. 1 kali BBM, 1 kali PPA, terus
beasiswa dari kota saya sendiri di Papeda. Itu dapatnya 2 kali. Terus habis itu tambahan dari beasiswa Super Semar. 5 kali saya selama kuliah itu. Dan ya lumayan lah, dari 5 beasiswa itu bisa menopang hidup saya. Saya mengandalkan teman. Alhamdulillah teman-teman dikasih teman-teman yang baik semua selama saya masih kuliah. Gitu. Keluh kesahnya pas waktu saya mau skripsi ya, itu juga ujian bagi saya. Ini gimana? Ya karena kondisinya itu kalau skripsi kan pasti banyak pengeluaran uang juga. Uang beasiswa kan sudah uang kehidupan untuk sehari-hari. Untuk penelitian ini saya harus mempunyai dana dari mana lagi saya harus dapat gitu kan ya. Bayangkan saya laptop itu punyanya baru semester 6. Semester 1 sampai semester 6 saya pinjam ke teman. Jadi misal barengan loh ya. Ini ya kisah lucunya ini. Misalnya barengan, ada tugas bareng. Saya tidak punya laptop. Teman sekamar saya punya laptop. Teman kampus saya punya laptop. Kalau misalnya barengan semuanya dipakai, saya harus ngalah dong. Itu keluh kesahnya memang luar biasa banget untuk mencapai gelar sarjana itu. Akhirnya ada salah satu dosen yang punya proyek untuk penelitian S3-nya, saya juga diikutkan di sana. Sudah, nggak ngeluarin biaya sama sekali. Bayangkan penelitian saya itu kalau dihitung-hitung ya, biaya penelitian saja itu kurang lebihnya 15 juta. Uang dari mana dapat segitu? Tapi juga dapat gratisan, nggak bayar, bisa lulus juga gitu. Akhirnya saya lulus waktu itu 2014 bulan Juli, itu bulan Agustus sudah kerja saya. Karena waktu itu saya kerjanya mencoba melamar di Telkomsel di bagian lapangan. Kok ini saya istilahnya mendapatkan dunia yang baru, yang sebelumnya peternakan, ini langsung di bagian telekomunikasi. Itu kan sudah berputar ibaratkan 360 derajat itu, tanpa dibayangkan sama sekali. Alhamdulillah dari uang gaji saya itu selama 3 bulan saya bekerja sebagai promotor ya. Saya itu waktu itu bisa membiayai wisuda saya, entah transportasi dan akomodasi yang lainnya pas waktu orang rumah hadir di wisuda saya. Itu intinya. Tapi alhamdulillah semuanya tercapai kok. Setelah 3 bulan tetap saya menyenangi jurusan yang tidak linear dengan jurusan saya, tapi saya tetap menikmati karena ini sesuatu hal yang baru. Karena dari dulu saya memang senang mencoba kok. Meskipun gagal, namanya orang kan ya, masa mau sukses terus kan nggak mungkin, pasti ada jatuhnya. Di saat jatuh, kita itu mempunyai pengalaman gimana cara kita itu bisa bangkit. Itu sebenarnya yang paling penting. Kalau terlalu berpikir jatuhnya, itu susah dia menempuh kesuksesan. Saya dulu sampai mempunyai pemikiran seperti ini. Saya tidak memikir jatuhnya untuk karir itu. Yang penting mencoba. Gagal, itu resiko dong. Itu kan memang risiko. Namanya sukses kok. Sukses itu tidak hanya jalannya lempeng saja, enggak. Pasti ada titik jenuhnya, pasti ada naiknya, pasti ada susahnya, ada senengnya. Itu harus kita jalani semua. Karena nantinya itu buat pengalaman kita. Kalau misalnya kita sudah menjadi orang sukses, hal yang seperti itu memang susah kalau tidak terjadi. Pasti terjadi, namanya kehidupan ya. Cuma paling tidak bisa meminimalisir dari apa yang sudah kita jalani dan bisa mengambil risiko dengan apa yang sudah kita kerjakan selama bekerja. Itu cuma yang jadi pandangan saya. Di Telkomsel itu kan dulunya saya bagian promotor ya. Ya bagian lapangan lah. Saya kan seneng orangnya yang tantangan gitu loh. Kalau ada tantangan, saya semangat. Gimana cara saya itu bisa menggapai itu? Prinsip saya, orang lain bisa, saya harus bisa dong. Apa yang tidak bisa? Ya kan ya, selama kita mau mengubah nasib kita, semuanya pasti bisa terjadi. Asalkan yang pertama itu adalah ikhtiar. Ikhtiar dulu. Habis itu ya diimbangi dengan doa. Semuanya pasti bisa tercapai. Jadi alhamdulillah selama 1,5 tahun saya menjadi promotor. Terus habis itu ada tes untuk jenjang karir. Waktu itu jadi supervisor yang awalnya di bagian lapangan sebagai promotor, itu sekarang langsung di bidang pelayanan. Ayo bayangkan, langsung di bagian pelayanan. Dari lapangan langsung ke pelayanan. Kalau orang tidak mau menerima tantangan, nggak berani mengambil itu karena risiko. Tapi saya tetap lalu itu. Saya ikut tes.
Dengan susah payah saya ikut tes, terus habis itu alhamdulillah lolos. Habis itu saya ditempatkan di Grapari yang baru di planning sama pihak Telkomsel di klaster Malang. Akhirnya saya ditempatkan sebagai SPV di salah satu Grapari baru, yaitu di Grapari Cybermall kala itu. Setelah dari Cybermall, saya langsung pindah ke Grapari Kepanjen. Itu posisinya sama juga sebagai supervisor. Tapi di sini saya sudah mendapatkan banyak pengalaman. Mulai dari saya SD, SMP, memantapkan di SMA, terus meneruskan kuliah sampai tidak sesuai dengan jurusan yang saya inginkan. Terus habis itu lulus tepat waktu, bekerja tidak linear dengan jurusan saya, semuanya saya nikmati. Sampai saya bekerja di bagian lapangan, sekarang sudah menjabat sebagai supervisor. Terakhir di sini saya sebagai supervisor Grapari Kepanjen. Sudah banyak yang sudah saya lalui ini. Buat saya ya pribadi nih, buat saya pribadi tips sukses itu berani mengambil risiko, terus bermimpi besar dan berharap besar. Kenapa kok kita harus berani mengambil risiko? Berarti kalau kita berani mengambil risiko, kita sudah siap gagal. Terus bermimpi besar. Kita sebagai manusia itu harus mempunyai keinginan yang tinggi. Terus berharap besar. Dari berharap besar ini maksudnya dengan apa yang kita inginkan, dengan mimpi besar yang kita canangkan, itu harus disesuaikan dengan ikhtiar kita. Dengan ikhtiar kita dan doa yang kita panjatkan tiap hari, itu bisa mengubah segalanya, menggapai suatu harapan yang kita inginkan. Kita harus selalu termotivasi dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi apa yang baik kita ambil, yang buruk kita hilangkan. Karena semuanya itu belajar dari pengalaman. Dan jangan putus asa. Itu mungkin dari saya.